Salah satu keunggulan Desa Toro yang terbangun desa digital dengan status Desa Toro itu juga dalam wilayah 3T dalam perspektif digital gitu, yang memang tidak tercover oleh jaringan. Saat ini lewat sekolah internet komunitas yang dikerjasamakan lewat Kemenrum, Roa Jaga Roa melalui Digital Access Program dari Kedutaan Besar Inggris. Ini menjadi sebuah working group yang baru-baru memberikan pelatihan di Desa Toro terhadap anak-anak remaja atau anak-anak muda yang ada di Desa Toro. Mereka kini sudah bisa menghasilkan keuntungan dari penjualan pulsa. Nah, kemarin saya baru bertemu dengan koordinatornya, si Hendrik, dan saya tanyakan bagaimana perkembangan Desa Toro, digital Desa Toro. Dia bilang ya sampai dengan kemarin tanggal 13 dia laporkan bahwa keuntungan dari penjual pulsa itu sudah mencapai 6.250.000. Nah, dengan pengembangan jaringan akses point itu sudah mencapai 3 titik dengan jarak kurang lebih antara titik itu hampir 1.000 meter gitu. Nah, ini sebuah perkembangan yang menarik karena mereka yang melakukan pengembangan teknisnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis di lapangan, sehingga kalau terjadi kerusakan atau masalah dengan jaringan, maka mereka tidak membutuhkan lagi tenaga-tenaga yang dari luar untuk memperbaiki, sehingga internet itu bisa difungsikan lagi oleh masyarakat begitu. Saya Hendrik, selaku koordinator Sekolah Internet Komunitas Ngata Toro, yang sudah kurang lebih sebulan ini terbentuk. Pertama-tama kami diperkenalkan oleh teman-teman Roa Jaga Roa dan Kemenrum terkait dengan bagaimana teknis-teknis pembangunan jaringan internet di desa. Kami mengikuti pelatihan itu selama 5 hari bersama dengan teman-teman dari Roa Jaga Roa dan Kemenrum. Kami diberi pengetahuan terkait dengan bagaimana melakukan setting mikrotik, setting access point, dan mengatur IP address di sistem jaringan internet sendiri. Nah, saat ini, Sekolah Internet Komunitas sendiri itu sudah memasang 3 access point di Desa Toro. Dan sampai saat ini, kurang lebih sebulan, itu kami sudah melakukan penjualan kuota internet itu sebanyak kurang lebih 600 giga. Dan juga masyarakat memanfaatkan internet ini untuk kebutuhan-kebutuhan bagaimana menjual hasil bumi seperti cabai, tomat yang menjadi hasil bumi masyarakat Toro itu dijual secara online. Dan juga selain itu masyarakat juga memanfaatkan internet untuk pengetahuan-pengetahuan seperti melakukan perbaikan terhadap kendaraan. Termasuk juga internet sendiri itu sudah dimanfaatkan oleh pendidikan seperti sekolah dalam menginput data-data pendidikan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama teman-teman dari PMD Provinsi, dari Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah, serta dari Kabupaten Sigi ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian ada Diskominfo Sigi. Kedatangan kami ke sini dalam rangka studi ataupun melihat sejauh mana perkembangan proyek yang dilakukan oleh teman-teman Kemenrum bersama Jaga Roa dengan komunitas internet Desa Toro. Nah, selanjutnya kita akan diskusi dengan teman-teman komunitas internet Desa Toro, apa yang mereka lakukan kurang lebih 2 minggu sehingga capaian
yang sudah dilakukan 2 minggu itu sudah tersiar sampai kami di Palu itu bisa maksimal. Alhamdulillah, insya Allah tidak ada halang merintang, program ini bisa jalan sebagai janji Pak Gubernur kita, Pak Rusdi Mastura, terkait Desa Digital Smart Village. Salah satu yang menarik, pesan dari Pak Kadis, ternyata kita tidak perlu jauh-jauh belajar ke Bandung, belajar ke Jakarta, ataupun daerah lain. Ternyata ada di Toro yang bisa kita belajar. Kami dapat info dari teman-teman Common Room, kemudian Jagaroa. Ternyata di Toro itu bisa mandiri. Dengan adanya sekolah internet komunitas yang difasilitasi teman dari Kemenron dan Roa Jagaroa, mulai dari pelatihan, itu berbahagia luar biasa karena anak-anak muda kami dari tidak mengenal kabel, mereka bisa merancang dan waktu pelatihan hanya mendapatkan pembelajaran 1 akses point yang mereka difasilitasi. Seterusnya mereka sudah membuat 3 akses point, itu mereka rancang dan tambah sendiri. Semoga ini bermanfaat untuk kita, masyarakat kita, keberlanjutan Hintuhu kami bilang, pendidikan dan banyak hal, tentunya juga keberlanjutan bagaimana menjaga katuhu atau menjaga lingkungan. Jadi saya juga bersyukur lewat Kominfo bisa istilahnya mengontrol setiap istilahnya informasi yang ada. Kalaupun adanya banyak peristiwa yang kita lihat anak-anak ini yang mungkin sesuatu yang sifatnya negatif yang mereka terima dari hal-hal internet ini, mungkin dari pihak Kominfo sudah bisa memblokir hal-hal yang negatif untuk keburukan bagi anak-anak ini. Kami juga berharap apa yang sudah berjalan saat ini itu tetap berjalan dan lebih dimaksimalkan lagi. Kemudian yang kedua, ada hibah aplikasi pemerintah desa sampai di pengelolaan keuangan desa. Saat ini kami baru bisa kemudian memenuhi internet untuk dusun 1. Harapannya ke depan itu kemudian bisa menjangkau 6 dusun lainnya yang ada di Desa Toro. Ya, sebenarnya harapan saya untuk masuknya dunia internet yang ada di Desa Toro ini bertujuan untuk memajukan dari sisi perekonomian yang paling terutama karena masyarakat yang ada di sini ini masih memiliki keterbatasan daripada sumber daya manusianya. Jadi bagaimana cara supaya mereka itu betul-betul meningkatkan kualitas perekonomian mereka itu lewat belajar daripada alat yang ada ini. Dengan adanya sekolah internet komunitas yang sudah berjalan ini setelah anak-anak ini dilatih, harapannya kami sebenarnya pertama untuk meningkatkan pengetahuan, ya menggunakan internet secara arif untuk hal-hal yang positif. Contohnya kami menggunakannya, masyarakat menggunakan dengan mempromosikan hasil-hasil produksinya mereka lewat internet. Yang kedua untuk belajar. Yang ketiga, kami juga menggunakannya untuk kesehatan, dan yang paling penting pengetahuan anak-anak kami itu meningkat dari tidak kenal tentang urusan kabel, sekarang sudah mereka paham dan sudah mandiri untuk pasang sendiri akses point yang sudah dilatihkan mereka dan sudah berhasil mendapatkan akses point 3 akses point. Harapan kami dari Kominfo Kabupaten Parigi Motong, bagaimana desa-desa yang kesulitan, yang daerahnya masih ada yang 2G, masih 3G, itu kan masih agak kesulitan. Nah, itu paling tidak dengan adanya pelatihan ini mereka bisa mengembangkan itu. Ya contohnya misalnya Desa Toro ya. Iya, betul. Nah, Desa Toro itu mereka boleh dikatakan sekarang sudah bisa mandiri. Berangkat dari situ pemikiran kami ya paling tidak itu bisa mencontoh itu, sehingga desa-desa yang dilatih yang 3 tadi itu bisa memberi ilmu, mentransfer ilmu ke desa-desa yang belum. Nah, itu harapannya. Nah, ini harapan baru bagi kita, mudah-mudahan Desa Toro ini bisa menjadi
salah satu titik atau desa percontohan yang ada di Sulawesi Tengah untuk pengembangan desa digital lainnya gitu. Nah, harapan kita juga Desa Toro ini menjadi contoh yang baik untuk menjadi desa mandiri digital di Sulawesi Tengah gitu.